Satu komentar yang menghancurkan karir. Keluhan sederhana yang berubah menjadi bencana. Bayangkan, Anda sedang sakit. Tubuh terasa tak sanggup lagi berdiri. Anda sudah menunggu di instalasi gawat darurat rumah sakit selama 8 jam. 8 jam penuh, dalam kesakitan dan kecemasan. Tapi tempat tidur rawat inap yang Anda harapkan tak kunjung ada kabarnya. Pada akhir Juli 2026, seorang AAAA, kita sebut begitu ya, karena dia asli Bogor, Jawa Barat. AA ini bernama Yurizal Khairawan. Curhatannya di media sosial, singkat, sederhana, penuh kepasrahan. 8 jam belum dapat ruangan. Nggak mau spill rumah sakitnya. Soalnya gua pakai BPJS. Bukan kata-kata kasar, bukan tuntutan berlebihan. Hanya suara curhatan seseorang yang sedang kesakitan. Yang hanya meminta suatu hal, tempat untuk dirawat. Tapi alih-alih mendapat doa dan empati, apa yang dia dapatkan justru hujatan-hujatan. Dan yang paling menyakitkan, banyak dari mereka yang menghujat adalah dokter dan tenaga kesehatan. Orang-orang, insan yang seharusnya memahami rasa sakit dan menjadi penolong. Saat profesi lupa empati. Satu komentar yang paling menyakitkan dari seorang dokter bernama Elda Putri Rahartini. Elda adalah program peserta dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Universitas Gadjah Mada. Balasan ketikan terhadap keluhan Yurizal, dia menulis kalimat yang menyakiti hati. Yang mengata-ngatai Yurizal sebagai pasien orang yang heaven brain cell, alias pasien nggak punya otak. Begitu ringan sang jari dokter menekan layar ponsel. Begitu cepat sebuah kalimat terkirim tanpa berpikir. Siapa orang ini? Ada apa dengan pasien ini? Apa yang sedang dia rasakan? Bukan cuma hanya Elida, ada juga tenaga kesehatan lain yang ikut berkomentar sinis dan merendahkan. Padahal mereka adalah insan-insan, orang-orang yang bersumpah untuk menyembuhkan, bukan untuk menghakimi atau untuk menghina. Yang bersumpah mengutamakan nyawa manusia. Tapi di kolom komentar sosial media, sumpah sebagai dokter dan tenaga kesehatan itu seakan mereka lupakan. Kabar duka yang mengubah segalanya. Beberapa hari berlalu, dan kabar duka datang. Yurizal meninggal dunia. Keluarga mengatakan keterlambatan mendapatkan penanganan yang layak menjadi salah satu penyebab kematiannya. Dunia maya berubah gempar. Curhatan sederhana yang dikecam, yang dihina, kini diingat masyarakat dan berubah menjadi peringatan bagi semua orang. Komentar-komentar sinis dan sadis yang semuanya bersumber dari ketikan itu, kini terasa berat, penuh dosa dan tak bisa ditarik kembali. Jejak digital itu abadi. Kata-kata yang diketik dalam hitungan detik kini menjadi saksi bisu. Di saat seseorang membutuhkan pertolongan, yang dia dapat justru penghinaan. Dan di tengah badai kemarahan publik, nama-nama mereka mulai terungkap satu persatu. Termasuk Dr. Elda Putri Rahardani ini. Karma instan, karena ketikan, karir hancur berantakan. Pada Rabu 5 Agustus 2026, Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Sarjito Yogyakarta mengambil keputusan tegas. Dr. Elda Putri Rahardini resmi dinonaktifkan dari seluruh aktivitas medis dan pendidikan spesialis. Manajemen rumah sakit menyatakan narasi yang diunggah adalah tindakan personal dan tidak mencerminkan institusi. Pihak rumah sakit bersama Fakultas Kedokteran Kesehatan Masyarakat dan Keperawatan FKKMK-UGM berkomitmen menjaga standar moralitas dan kehormatan setinggi-tingginya terhadap seluruh pasien tanpa membeda-bedakan. Elda mencoba meminta maaf secara terbuka, tapi permintaan maaf itu sudah terlambat. Yurizal tidak akan kembali dan kepercayaan publik yang rusak tidak bisa diperbaiki hanya dengan satu kalimat permohonan maaf. Pihak rumah sakit menegaskan, penegakan disiplin tetap berjalan. Satu komentar yang diketik dalam hitungan detik mengubah seluruh masa depan karir seorang dokter berpendidikan tinggi. Satu detik tanpa terpikir panjang, hasil belajar dan reputasi yang dibangun bertahun-tahun hancur dalam sekejap. Pelajaran untuk kita semua. Kasus ini bukan sekedar berita yang akan hilang dalam beberapa hari. Ini adalah cermin bagi kita semua, bagi masyarakat, terutama bagi para tenaga kesehatan. Di luar jam kerja, di luar seragam, kalian tetap adalah dokter, tetaplah perawat, tetaplah petugas kesehatan. Sumpah profesi berlaku 24 jam sehari, bukan hanya saat di ruang praktek, di rumah sakit, atau di lingkungan kerja kalian.
Pelajaran bagi kita semua, sebelum menekan tombol kirim, berhentilah sejenak. Tanyakan, apakah kata-kata ini baik atau ketikan-ketikan ini perlu dikirim? Satu komentar cuma butuh waktu beberapa detik untuk ditulis. Tapi dampaknya bisa bertahan abadi selamanya. Bisa menambah luka orang yang sedang sakit. Bisa menghancurkan karir. Dan kadang terlambat untuk meminta maaf. Yurizal tidak meminta kemewahan. Dia hanya menunggu ruang rawat inap, mengharap dukungan, perhatian, dan empati. Sesuatu yang seharusnya menjadi hak setiap manusia. Sebagai penutup, renungan dan ajakan. Di akhir video ini, mari kita tarik satu pelajaran paling berharga. Jangan pernah meremehkan kekuatan kata-kata dari jari-jari kita. Di dunia yang semakin terhubung secara digital, jejak takkan pernah hilang. Dan memberikan empati itu bukan sesuatu yang istimewa. Tapi memberikan empati itu adalah kewajiban. Kewajiban tenaga kesehatan, kewajiban kita semua. Semoga kisah ini menjadi peringatan bagi kita semua. Berkata baik atau diam. Karena dimanapun kita berada, siapapun kita, kata-kata kita mempunyai nilai berarti. Jika Anda setuju dengan ini, silakan bagikan supaya lebih banyak orang sadar. Satu komentar bisa merusak karir, tapi satu kata empati bisa menyelamatkan hati. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya.